Saudara, Shalom. Mari kita siapkan hati kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Engkau baik, Engkau punya rencana yang baik, dan kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami akan belajar firman-Mu saat ini. Tuhan berkati kami semua demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 42 ayat 2 dan 3 berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dulu saya pernah mendapat beberapa kali pertanyaan, kamu sudah penuh Roh Kudus belum? Ketika saya mendapat pertanyaan itu, saudara, terbersit dalam pikiran saya, berarti ada dua jenjang dalam kekristenan. Kekristenan yang belum penuh dan kekristenan yang penuh Roh Kudus. Ya, seringkali waktu itu dipahami dengan tanda-tanda tertentu. Nah, saudara, Kristen yang belum penuh Roh Kudus dianggap sebagai Kristen yang belum Kristen yang sejati. Kristen yang sudah penuh Roh Kudus ini Kristen yang sejati, Kristen yang dewasa, Kristen yang benar-benar rohani. Tetapi sebetulnya apa tolok ukur seorang itu benar-benar dikatakan sebagai orang percaya sejati, orang Kristen sejati? Saudara, menurut saya tolok ukurnya adalah ia adalah seorang yang merindukan Allah. Ia adalah tipe orang yang menikmati Allah dan terus-menerus rindu untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Orang tipe ini akan senantiasa hidup bergantung kepada Allah dan mempunyai hasrat menikmati persekutuan yang semakin erat dengan Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak percaya sungguh-sungguh, dia akan menjauh dari Allah. Dia tidak suka dekat-dekat dengan Allah. Dia akan mencari kesenangan dan mencari perlindungan kepada sesuatu yang lain selain Allah. Mazmur 42 ayat 2 dan 3 ini merupakan pernyataan isi hati pemazmur kepada Allah. Apa yang diinginkan pemazmur ini? Ia merindukan Allah, ia haus kepada Allah. Pemazmur mengumpamakan keadaannya seperti rusa yang merindukan air, rusa yang sedang haus, yang benar-benar haus akan air. Saudara bisa bayangkan jika ada seekor rusa yang kehausan, tentu dia tidak akan berdiam diri saja, dia akan bergerak, dia akan mencari air. Dan mungkin dia akan berlari sedemikian rupa untuk dapat segera menemukan air untuk memenuhi hasratnya itu. Demikianlah orang yang haus akan Allah. Orang itu akan bergerak, dia akan berlari untuk memenuhi hasrat, untuk menikmati Allah. Dia akan mencari secara tekun dengan memanfaatkan berbagai sarana yang Tuhan sediakan. Kepedulian terbesar jiwa pemazmur ini adalah menemukan Allah. Bagaimana dengan saudara? Jika engkau benar-benar ingin menemukan Dia, saudara dapat bertemu dengan Dia di tempat di mana Dia dapat ditemukan, seperti di dalam ibadah atau persekutuan dengan umat Tuhan, di dalam perenungan firman Tuhan, di dalam doa-doa kita. Saudara, menikmati persekutuan dengan Allah merupakan tujuan dari semua usaha kita sebagai orang percaya. Melayani Allah itu merupakan satu hal, tetapi mencari Allah adalah hal yang berbeda. Melayani Allah artinya menjadikan Allah sebagai objek dari ibadah kita, dari pelayanan kita. Sedangkan mencari Allah adalah menjadikan Dia menjadi tujuan dari ibadah kita. Sebuah contoh, saudara, misalnya di lingkungan istana, di situ akan banyak orang tentunya yang bekerja. Banyak orang akan ada setiap waktu di lingkungan istana itu. Tetapi sebagian besar orang itu dapat saja tidak pernah berbicara dengan sang penguasa istana itu. Tidak pernah berjumpa atau bercakap-cakap. Mungkin dia akan sibuk sebagai seorang pegawai, seorang petugas yang mondar-mandir ke sana ke sini,
untuk menyelesaikan tugasnya dan mereka ini puas dengan apa yang menjadi tugasnya itu. Tetapi berbeda dengan orang yang mencari Allah. Dia tidak akan pernah puas jika tidak bertemu dengan Sang Penguasa. Ia tidak akan pernah puas kalau bertemu dengan Allah. Maka ia akan berupaya untuk selalu berjumpa dengan Allah. Saudara, memang kadangkala Allah tidak dapat ditemukan di tempat yang umum, tetapi yang mungkin dapat ditemukan di tempat pribadi. Mungkin ketika kita sedang mencari Dia dalam ibadah umum dan kita merasa kok sepertinya Allah nggak berbicara, Allah itu kok diam saja. Mungkin ia akan dapat ditemukan di malam hari saat kita bersaat teduh. Saudara, ingatlah bahwa hati orang percaya akan senantiasa menginginkan Allah. Ia akan menikmati waktunya bersama Allah. Maka mari kita terus berupaya seperti pemazmur yang punya kerinduan. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala yang ada di dunia ini bersifat fana. Tapi ada satu pribadi yang sifatnya kekal, yang bisa kita sembah, kita nikmati setiap waktu. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding